teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Sutrisno, mahasiswa Fakultas Filsafat. Nah, hari ini kita belajar bersama dalam kelas seminar Thomas Aquinas. Di sini kita membahas tentang Summa Theologiae yang dari question 90 artikel 3 yang berbicara tentang apakah akal budi setiap manusia bisa untuk membuat hukum. Nah, berbicara tentang hal itu kita kembali kepada pertanyaan apa itu hukum dan apa tujuannya. Nah, minggu lalu kita telah belajar bersama dari Theo dan Dion yang mempresentasikan tentang hal tersebut. Nah, di sini kita mengingat kembali bahwa hukum adalah suatu aturan dan ukuran dari tindakan-tindakan manusia yang berasal dari akal budi, dan hukum sendiri dibuat untuk diarahkan pada tujuan akhir, yakni kebaikan bersama. Nah, oleh karena itu kita bertanya, siapakah pembuat hukum? Karena kehidupan kita diatur dan diukur untuk tujuan kebaikan bersama. Hukum sendiri menurut Thomas diarahkan atau dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Nah, di sini Thomas menekankan bahwa kebaikan bersama merupakan perhatian dan menjadi hal pertama serta prinsip dari hukum. Dalam tema apakah akal budi setiap manusia bisa membuat hukum, dari Summa Theologiae question 90 dan artikel 3, pemikiran Thomas tentang pembuat hukum ini berangkat dari keberatan pertama, yakni dari para rasul atau Santo Paulus yang berkata bahwa setiap orang adalah hukum dari dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu siapapun bisa membuat hukum. Nah, kemudian membalas keberatan ini, Thomas menjelaskan atau mengatakan bahwa menjadi hukum bagi dirinya sendiri ini berarti hati nurani, tetapi bukan suatu hukum yang tegas, di mana hukum itu tidak berlaku universal dan mengatur orang lain. Selain itu, hati nurani sendiri adalah baik dan adil jika mengikuti hukum yang benar. Nah, kemudian dalam keberatan yang kedua, Thomas menanggapi pernyataan dari filsuf bahwa setiap hukum ini mengarahkan kepada keutamaan dan siapapun dapat menuntun orang lain menuju keutamaan. Dan oleh karena itu siapapun bisa membuat hukum. Nah, pernyataan ini ditanggapi oleh Thomas dengan pernyataan bahwa setiap orang itu dapat tidak dapat memimpin orang lain, maksudnya ke dalam keutamaan secara efektif, karena sifatnya orang tersebut hanya bisa menasihati. Nah, jika nasihat tersebut tidak dapat diterima atau tidak digunakan, maka hukum itu tidak berlaku bagi orang lain. Nah, maka ia tidak memiliki suatu paksaan atau wewenang seperti apa yang dimiliki oleh hukum yang dimaksud oleh Thomas. Nah, lebih jauh lagi, karena kekuatan dari paksaan ini berada dalam tangan tokoh publik sendiri. Lebih jauh lagi, Thomas berangkat dari keberatan yang ketiga, yakni seperti halnya dalam kedaulatan suatu negara yang mengatur negara, demikian pula seorang ayah dari sebuah keluarga, ia dapat mengatur rumah tangganya. Nah, akan tetapi perlu dibedakan bahwa
kedaulatan suatu negara dapat membuat hukum bagi negara, begitu pula dengan seorang ayah dari sebuah keluarga juga bisa membuat hukum untuk rumah tangganya. Nah, pernyataan di atas ini ditanggapi oleh Thomas. Satu orang dalam bagian rumah tangga merupakan bagian dari negara, dan negara adalah komunitas yang sempurna. Oleh karena itu, kebaikan satu orang bukanlah tujuan yang dimaksud, tetapi dapat diarahkan pada kebaikan suatu negara yang merupakan komunitas yang sempurna. Nah, konsekuensi dari seorang ayah yang mengatur keluarganya memang dapat membuat perintah untuk mengarahkan keluarganya, tetapi tidak seperti yang dimiliki oleh suatu kedaulatan negara sebagai penguasa atau pembuat hukum yang tepat. Dalam menjawab keberatan di atasnya, keberatan yang dari 1 sampai 3 tadi, Thomas berangkat dari pernyataan Isidorus. Nah, Thomas menjelaskan dengan menghendaki bahwa sebuah hukum secara tepat haruslah pertama dan terutama diarahkan untuk kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama sendiri adalah milik seluruh rakyat atau milik seorang yang menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, pembuat suatu hukum adalah baik rakyat secara keseluruhan atau seorang personal publik yang bertanggung jawab terhadap rakyat secara keseluruhan. Nah, bagi Thomas pun jelas bahwa yang berhak membuat undang-undang adalah wakil rakyat yang diserahi tanggung jawab untuk suatu kebaikan bersama, yaitu yang dipilih oleh rakyat sendiri. Nah, dengan demikian bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikehendaki Thomas ini dalam membuat hukum adalah mereka yang dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan bahwa yang berhak membuat hukum adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyat yang memilihnya. Nah, dengan demikian kita bisa juga menyimpulkan bahwa hukum sendiri adalah perintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Nah, kita peduli untuk kebaikan bersama ini karena kebaikan bersama ini adalah milik semua orang dan dipimpin oleh pemimpin rakyat. Oleh karena itu, pembuatan hukum adalah milik semua orang dan untuk pemimpin orang-orang. Nah, sehingga hak untuk membuat perintah atau milik orang yang memiliki kuasa adalah hukum, di mana hukum itu kita kembali pada hukum yang mengarahkan pada kebaikan bersama. Nah, kita juga dapat mengartikan bahwa pemimpin yang dipimpin oleh rakyat itu harus memberikan timbal balik. Begitu pula dengan rakyat yang telah memimpin, rakyat yang memilih pemimpin. Rakyat harus bertanggung jawab atas hal yang dipilihnya dengan berlaku untuk kebaikan bersama, yakni rakyat mendukung pemimpin untuk mengelola komunitas tersebut atau suatu negara. Maka pemimpin juga harus mengarahkan rakyatnya pada tujuan kebaikan bersama. Jadi ada timbal balik antara keduanya, dari rakyat dan pemimpin. Karena pemimpin sendiri dari rakyat, maka rakyat juga harus bekerja sama dengan pemimpin dengan berlaku baik dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian dari presentasi saya. Kemudian mari kita dengarkan presentasi dari Mika. Berikutnya kita akan membahas mengenai artikel yang keempat. Artikel yang keempat ini berusaha untuk menjawab pertanyaan, apakah pengumuman atau pemberitahuan itu penting untuk sebuah hukum? Terdapat 3 keberatan. Keberatan yang pertama ialah tampaknya bahwa pengumuman itu tidak penting bagi hukum, karena hukum kodrat di atas semuanya bersifat hukum.
Tapi hukum kodrat tidak perlu diundangkan atau diumumkan. Oleh karena itu, tidak perlu adanya sebuah pengumuman untuk suatu hukum atau suatu undang-undang. Keberatan yang kedua adalah lebih lanjut mengikat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan milik hukum. Namun kewajiban memenuhi hukum tidak hanya menyentuh mereka yang keberadaannya diumumkan, tetapi juga orang lain. Oleh karena itu, pengumuman tidak penting untuk sebuah undang-undang. Kemudian pada keberatan yang ketiga dijelaskan, lebih lanjut, kekuatan pengikat dari sebuah hukum meluas ke masa depan. Karena hukum mengikat dalam masalah masa depan, seperti yang dikatakan para ahli hukum. Tapi pemberitaan menyangkut mereka yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, tidak penting untuk sebuah hukum untuk diumumkan. Demikianlah ketiga keberatan yang ada dan berusaha untuk menunjukkan bahwa hukum itu tidak penting untuk diumumkan. Tetapi kemudian terdapat sebuah pernyataan kontras. Pernyataan kontras itu ialah, sebaliknya, hukum itu ditetapkan dalam dekret, bahwa hukum ditetapkan ketika diundangkan atau diumumkan. Itulah pernyataan kontras dari ketiga keberatan itu. Dari ketiga keberatan itu dan adanya suatu pernyataan yang kontras, Thomas Aquinas menjawab pertanyaan tadi. Thomas Aquinas menyampaikan bahwa sebagaimana dikemukakan di atas pada pasal pertama, suatu undang-undang dipaksakan kepada orang lain melalui suatu aturan dan hukum. Sekarang aturan atau ukuran diberlakukan dengan diterapkan pada mereka yang akan diatur dan diukur olehnya. Oleh karena itu, agar suatu undang-undang atau hukum memperoleh kekuatan mengikat yang sesuai dengan undang-undang, maka hukum itu harus diterapkan kepada orang-orang yang harus diatur olehnya. Aplikasi tersebut dibuat dengan cara diberitahukan kepada mereka melalui sebuah pengumuman. Oleh karena itu, secara lebih lanjut, Thomas Aquinas menjelaskan demikian, bahwa pengumuman itu perlu agar hukum mendapatkan kekuatannya. Dengan demikian, dari 4 pasal sebelumnya dapat diperoleh pengertian hukum, dan itu tidak lain adalah tata cara alasan untuk kebaikan bersama, dibuat oleh Dia yang memelihara komunitas dan diumumkan. Demikianlah Thomas Aquinas menjawab pertanyaan tentang adanya suatu pengumuman untuk sebuah hukum. Thomas Aquinas kemudian berusaha untuk menjawab 3 keberatan yang telah disampaikan tadi. Adapun jawaban Thomas Aquinas adalah sebagai berikut. Untuk menjawab keberatan pertama, Thomas Aquinas menjelaskan demikian. Hukum kodrat diumumkan oleh fakta bahwa Tuhan menanamkannya ke dalam pikiran manusia agar dapat dikenal olehnya secara alami. Dengan demikian, Thomas Aquinas mengakui bahwa hukum kodrat adalah pertama-tama dapat dikenali karena Tuhan sendiri yang menanamkannya dalam pikiran manusia. Kemudian untuk menjawab keberatan yang kedua, Thomas Aquinas menjawab demikian. Mereka yang tidak hadir ketika sebuah undang-undang diundangkan atau diumumkan, terikat untuk menaati undang-undang tersebut. Sejauh itu diberitahukan atau dapat diberitahukan kepada mereka oleh orang lain setelah undang-undang itu diundangkan atau diumumkan. Jawaban Thomas Aquinas ini akan keberatan yang kedua dapat kita pahami melalui contoh, misalnya saja pemerintah yang berusaha untuk menyebarluaskan Undang-Undang Dasar kepada rakyat dengan mencetak suatu buku Undang-Undang Dasar kepada masyarakat luas. Dengan demikian, setiap orang dapat mempelajari isinya dari undang-undang tersebut. Setelah itu, Thomas Aquinas berusaha untuk menjawab keberatan yang ketiga. Menjawab keberatan yang ketiga, Thomas Aquinas mengatakan demikian.
Pemberlakuan atau pengumuman yang terjadi sekarang meluas ke masa depan dengan alasan keawetan karakter tertulis yang artinya terus diumumkan. Oleh karena itu, Isidorus mengatakan demikian, bahwa hukum atau dalam bahasa Latin lex diturunkan dari kata legere atau dibaca, karena itu ditulis atau sudah ditulis. Demikianlah keberatan ketiga ini sama dengan juga keberatan yang kedua, di mana hukum itu ada secara tertulis, bisa ditulis sehingga seorang dapat membacanya terlebih dahulu dan kemudian dapat dipahami secara pribadi. Dan tentu saja mendapatkan pengarahan dari pembuat hukum itu agar hukum tidak dapat disalahartikan. Demikianlah Thomas Aquinas menjelaskan bahwa adanya suatu pengumuman itu penting bagi suatu hukum agar dapat dikenali oleh masyarakat luas. Sebab hukum itu mengikat dan mengukur perbuatan dan tindakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengumuman itu mutlak sebagai hal yang esensial bagi suatu hukum. Terima kasih.